Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nama saya Ivan Danerol, NIM saya J0304201060. Saya berasal dari kelas praktikum Tek BP1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang emulator 8086. Tapi sebelum masuk ke penjelasan emulator 8086, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang register, memori, dan juga RAM. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai register. Register adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer. Fungsi dari register ini adalah menyimpan data sementara yang menunggu urutan untuk diproses dan disampaikan pada memori utama. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan perangkat keras atau hardware yang diperlukan pada sebuah perangkat komputer. Memori sendiri terdapat dua macam. Yang pertama memori internal, yaitu memori yang terdapat di dalam CPU atau prosesor. Contoh dari memori internal sendiri adalah register. Kedua ada memori eksternal, yaitu memori yang berada di luar CPU. Contohnya hard disk. Selanjutnya, fungsi dari memori ada tiga. Pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. 2. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. 3. Menampung instruksi ataupun program dan peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Cara kerja dari memori ada dua macam. Pertama, volatile dan kedua non-volatile. Memori yang menyimpan data karena adanya aliran listrik itu merupakan jenis memori volatile. Contohnya seperti RAM. Selanjutnya ada memori non-volatile, yaitu memori yang menyimpan data secara permanen. Contohnya ROM atau read-only memory. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM atau kepanjangannya Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap jika tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses lebih cepat. Selanjutnya, cara kerja RAM. Cara kerja RAM yaitu pada saat komputer pertama kali dihidupkan, prosesor akan membutuhkan data yang juga tersimpan dalam storage untuk dapat diproses. Pada sementara itu, hard disk sebagai tempat penyimpanan dan tidak akan mampu untuk dapat melayani permintaan pengiriman data dengan kecepatan yang tinggi. Prosesor dengan teknologi digital murni, sementara hard disk akan menggunakan mekanis digital. Hal ini menjadi masalah yang akan mengakibatkan bottleneck yang sangat parah lalu sehingga dibutuhkan komponen lain untuk menjabatangani antara keduanya, yaitu dengan menggunakan komponen RAM atau Random Access Memory tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emulator 8086. Emulator 8086 ini adalah simulator atau simulasi untuk assembler and microcomputer komponen. Nah, di sini ada bagian file, yaitu untuk membuat file baru atau contoh atau membuka file atau menyimpan file. Lanjutnya ada edit, lalu ada bookmark, ada assembler, ada emulator, ada mat. Di mat ini ada converter dan ada kalkulator. Di sini kalkulatornya bisa kita pilih ingin menggunakan biner, okta, hexa, atau desimal. Selanjutnya ada ASCII code. Di sini ada semua kode-kode ASCII. Lanjut ada help. Lalu di sini ada new, open, example, save, compile, emulate, kalkulator, converter, dan option. Pertama-tama jika ingin melakukan simulasi, kita harus membuat file baru terlebih dahulu. Di sini ada banyak pilihan
filenya. Saya akan pilih yang empty workspace. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan penjumlahan dan pengurangan menggunakan emulator 8086. Pertama kita harus meregister terlebih dahulu nilainya. Di sini pertama saya akan melakukan penjumlahan desimal. Jika penjumlahan desimal, kita tidak perlu memberikan embel-embel belakangnya. Bisa seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat original source-nya yaitu perintah yang sudah kita masukkan tadi. Lalu di sini ada bagian register. Register ini adalah di mana akan berjalannya perintah-perintah yang sudah kita masukkan tadi. Di sini bisa kita langsung run agar langsung keluar hasilnya, atau kita bisa satu persatu menggunakan single step. Saya pertama-tama saya akan menggunakan single step terlebih dahulu. Nah, di sini setelah menekan single step satu kali, maka register AX akan memasukkan nilai 5. Selanjutnya, jika kita menekan single step kedua, register BX akan memasukkan nilai 2 sesuai dengan source kita tadi. Selanjutnya, akan mengeluarkan hasilnya berupa 7. Dan jika ingin melakukan pengurangan, kita hanya perlu mengganti add ini menjadi sub. Maaf. Nah, di sini lalu kita emulate lagi. Di sini bisa kita lihat sudah menjadi sub. Lalu saat kita lakukan single step, di sini dia meregister nilai 5 ke dalam register X. Maksud saya meregister nilai 5 ke register AX. Selanjutnya jika kita single step lagi, nilai 2 akan masuk ke register BX dan hasilnya akan keluar yaitu 3. Jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangi bilangan heksadesimal, kita hanya perlu menambahkan H. Nah, di sini maka dia akan menjadi bilangan heksadesimal. Caranya sama. Jadi dia akan menjadi bilangan heksadesimal. Selanjutnya jika ingin menggunakan bilangan biner, kita bisa mengakhiri angka dengan huruf B. Kita selain bisa mencatat angka, kita juga bisa mencatat huruf menggunakan string, yaitu dengan mengapit huruf yang kita inginkan. Seperti ini misalnya. Maka data yang kita masukkan jika seperti ini adalah menjadi string. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.